Seperti apa sih Pak Anda melihatnya? Karena sejauh ini kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini menjadi concern juga bagi masyarakat. Karena seringkali masyarakat menemui birokrasi yang rumit dan menghambat, padahal mereka membutuhkan pelayanan yang segera, Pak. Di mana-mana kalau supply-nya kurang, yang terjadi seperti itu. Ya, jadi saya udah saya jalannya bukan kota-kota besar, saya jalan ke Nias, saya jalan ke Nusa Tenggara Timur, saya jalan ke pedalaman Kalimantan. Saya pengen lihat apa sih yang terjadi di masyarakat. Ya mereka susah dapat akses. Jangankan ngomong kualitas. Saya kan ke Nias Utara, lihat rumah sakit umum daerahnya, ada ruang operasinya. Ruang operasinya itu ada alat anestesinya terbungkus plastik. Dari tahun berapa? Saya lupa, dari tahun 2007 atau tahun 2009. Udah lama bener gitu. Kenapa nggak dibuka? Karena nggak ada dokter spesialis bedah. Yang paling banyak masuk sini apa? Pak, paling banyak kecelakaan. Wajar kan? Yeah. Paling banyak masuk kecelakaan, patah lah Pak. Itu butuh apa? Butuh dibedah kan? Bedahnya nggak ada. Terus gimana dong kalau kecelakaan di Nias Utara? Dia mesti dibawa ke Gunung Sitoli 3 jam. Ya kecelakaan gitu ya. Jadi bisa apa ya? Paling dijahit-jahit aja Pak. Habis gitu kita mesti bawa. Itu kan ya, saya nggak menyalahkan kalau akhirnya banyak yang pergi ke dukun pijet gitu kan, dukun apalah, benerin tulang, obat-obat tradisional segala macam. Karena akses kesehatan terutama di luar Jawa, itu kan rendah sekali. Itu yang saya merasa jadi adalah kewajiban kita negara untuk memberikan layanan tersebut. Dan kita kurang di semua hal. Kurang di alkesnya, yang lebih kurang lagi di dokternya nggak ada di sana. Jadi emang harus ada percepatan, peningkatan jumlah dokter. Saya sampaikan, teman-teman, ini dimanapun kita lihat, ini terjadi perdebatan ukuran dokter itu apa. Katanya nggak ada ukurannya, ada. Di WHO ada, lihat di World Bank ada 1/1000. Gimana itu, Pak cara mengakselerasi ya, jumlah dokter di Indonesia, ribu kan Pak? kita butuh. Kita ada paling saya 160, 170 gitu kan. Masih kurangnya 120.000 lebih, produksi cuma 12.000 setahun. 10 tahun. Lama kan itu. Kenapa sih, apa sih Pak evaluasi Anda, kenapa peningkatan jumlah dokter ini bisa lamban progresnya? Pertama memang perencanaannya kurang baik ya. Itu yang saya introspeksi dulu ya. Perencanaan kita nanti akan perbaiki. Tapi saya udah hampir final, perencanaan dokter spesialis sudah terjadi. Kalau ini jadi kita lihat gapnya kan besar sekali. Ya. Jadi mesti ada akselerasi di bidang produksi. Dokter dan dokter spesialis harus diakselerasi. Saya bilang, Pak nanti akselerasi, nanti dokternya kualitasnya jelek. Ya nggak bisa gitu. Kalau kita bilang, udah Pak, kalau gitu jangan diakselerasi Pak, nanti kualitasnya jelek. Ya orang datangnya ke dukun, ke tabib, ya kasihan dong. Orang meninggal, nggak bisa akses. Harusnya kita akselerasi dengan menjaga kualitas yang bagus. Tapi tidak bisa dibilang bahwa jangan akselerasi kemudian kualitasnya jelek, kemudian kita tunggu sampai Indonesia 100 tahun merdeka, tetap aja dokter di puskesmas nggak lengkap. Dokter gigi di puskesmas nggak lengkap, udah 100 tahun Indonesia mereka. Hanya gara-gara bilang kualitasnya harus jaga, nggak bisa gitu. Itu kan sangat egois menurut saya. Itu buat diri sendiri, tapi buat masyarakat nggak bisa dapat akses mereka, kasihan. Harusnya dong, kita bantu dong. Kita percepat dengan kualitas yang bagus. Dengan kualitas yang bagus. Nah itu program percepatannya itu ada beberapa program yang kita lakukan. Salah satunya dengan membuka pendidikan spesialis, khususnya itu bisa juga dilakukan oleh kolegium di rumah sakit. Tidak hanya di perguruan tinggi. Karena sekali lagi, Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia di mana kalau ingin menjadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Di luar negeri tidak ada, setahu saya. Hanya Indonesia, Pak? Indonesia adalah satu-satunya negara dunia di mana kalau kita mau menjadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Di luar negeri nggak ada. Itu sebabnya kalau kita tanya dari dokter spesialis, itu susah dan mahal. Karena yang fakultas kedokteran yang bisa melakukan pendidikan dokter spesialis mungkin cuma 20-21. Ya, lulusannya mungkin 2.900 setahun. Pada gapnya kita mungkin berapa dokter spesialis? Mungkin dekat-dekat lebih dari 30.000, 40.000 gitu ya. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya pemerataan dokter spesialis yang tadi kurang di dan penting sekali buat masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Aku kasih contoh yang paling terenyuh hati saya, bayi 12.000 bayi dari 4,8 juta kelahiran itu kena kelainan jantung bawaan kritis, 12.000. Artinya dalam 1 tahun harus dioperasi, jantungnya dibuka, kalau enggak dia wafat. Kapasitas kita selama puluhan tahun cuma 6.000.
Karena kekurangan spesialis bedah torak, kardiovaskular, pediatrik yang bisa bedah jantungnya kecil-kecil jantungnya. 6.000 meninggal setiap tahun. Itu kan harus kita atasi. Gimana masa kita biarkan 6.000 bayi, 12.000 orang tua sedih gitu. Hanya gara-gara kita tidak punya dokter spesialis yang cukup. Ini ya prosedurnya udah jelas ada. Ya itu mesti diperbaiki. Nah, itu yang saya butuh bantuan teman-teman, dia fokusnya ke tataran masyarakat. Masyarakat udah banyak sulit akses, banyak yang meninggal karena dapat akses ke dokter. Yuk kita supply dengan jumlah yang cukup.